Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia dari Prodi Kewirausahaan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang etika keilmuan dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Etika dalam bahasa Yunani itu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Pengertian dari etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai, norma, dan perilaku manusia. Etika juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu etika deskriptif, yaitu melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya dan tidak menambahkan. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu sudah memberikan penilaian baik atau buruk, juga harus dikerjakan dan yang tidak baik dikerjakan. Etika umum membicarakan tentang nilai, motivasi, suatu perbuatan atau suara hati. Yang keempat, etika khusus. Etika khusus adalah etika yang dilakukan di suatu lingkungan tertentu, seperti etika di lingkup pergaulan, etika di lingkup kampus, dan etika di lingkup pekerjaan. Etika juga menjelaskan tentang pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Apa itu pandangan moral? Pandangan moral adalah sebuah ilmu, bukan ajaran bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai macam ajaran moral. Moral dalam KBBI adalah adat atau cara hidup. Moral juga pengertian moral adalah ajaran baik dan buruknya perbuatan manusia, perbuatan, sikap, dan kewajiban sebagaimana diterima umum. Ajaran moral adalah wejangan, peraturan lisan dan tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia. Yang pertama yaitu kodrat manusia atau martabat manusia. Yang kedua, bertanggung jawab keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, bertanggung jawab pada kepentingan umum, dan yang terakhir adalah bersifat universal. Seorang ilmuwan harus mematuhi keempat hal tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan yang baik. Pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan ilmu. Pertama, ontologi membahas tentang hakikat yang ingin kita ketahui atau hakikat tentang kenyataan. Yang kedua, epistemologi menjawab bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu yang ingin kita ketahui. Dan yang ketiga, aksiologi menjawab tentang nilai dan manfaat ilmu yang kita dapat dan atau ilmu yang kita teliti tersebut. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi juga merupakan cabang atau pilar utama pengembangan filsafat ilmu. Ontologi. Yang pertama, ontologi, cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada objek yang telah ditelaah. Yang kedua, epistemologi, cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, dan struktur dan
validitas atau kebenaran pengetahuan. Contohnya, bagaimana prosedur dalam mengembangkan ilmu tersebut, apa kriterianya, cara atau teknik sarana apa yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu tersebut. Dalam kaitan moral, setiap upaya ilmiah harus ditujukan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa mempunyai kepentingan tertentu. Dan yang terakhir, aksiologi, cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai secara umum, seperti untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan atau cara penggunaan dengan kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang telah ditelaah berdasarkan pilihan moral. Jadi, tujuan dari aksiologi adalah ilmu yang harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kestabilan atau keseimbangan alam. Pengetahuan ilmiah yang diperoleh, disusun dan dipergunakan secara pertama komunal, ilmu pengetahuan yang menjadi milik bersama. Dalam komunal ini, ilmu tersebut dapat digunakan seluruh orang. Setiap orang punya hak dalam mempelajari ilmu tersebut. Universal, pengetahuan yang berlaku umum, tidak mengenai sesuatu yang khusus, yaitu ilmu yang bisa diakses semua orang dan seluruh dunia. Dan contohnya, ilmu fisika Indonesia sama dengan ilmu fisika di seluruh dunia. Dan juga contoh yang kedua yaitu ilmu kedokteran sama dengan ilmu kedokteran yang digunakan di seluruh dunia. Jadi, kesimpulannya, etika keilmuan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!